tata naskah desa secara elektronik, di mana Permenpan mengeluarkan pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik. Pembuatan naskah dinas elektronik dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi Sri Kandi, sebagaimana tertuang di dalam keputusan lancar langsung PAN sekarang di di nomor 679 tahun 2020, mungkin Bapak Ibu bisa melihat tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, yaitu menetapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis berlaku secara nasional. Dan ini adalah aplikasi Srikandi yang harus Bapak Ibu mungkin di kota Tasik, ya mungkin aplikasi tuh Srikandi di Tasikmalaya sudah itu ya, berfungsi dengan baik atau seperti apa? arsip dinamis sobat. Izin Bu, Sri Kandi di kita baru saja di launching akhir tahun kemarin Bu. Jadi Oh, gitu. masih ada proses-proses penyesuaian gitu Baik. ya. Alhamdulillah berarti kalau sudah ada Srikandi ya Ibu ya. Baik, untuk aplikasi Srikandi adalah sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis digital yang terintegrasi secara nasional pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi Arsip Nasional atau ANRI, Kementerian Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kementerian Pan-RB sendiri. Untuk pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Menteri dan Kepala Arsip Nasional, sesuai kewenangan dan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Pada dari itu, Bapak Ibu yang di Tasik harus sudah menggunakan namanya Srikandi. Lalu untuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota oleh gubernur dimaksudkan dalam rangka membantu menteri dalam melakukan pembinaan tata naskah dengan mengacu kepada peraturan menteri ini. Jadi, setelah sosialisasi ini, mungkin di dalam tata naskah nanti Bapak Ibu harus mengacu pada Permendagri 1 tahun 2023. Next. Dan kesimpulan dari paparan kami adalah satu, peran strategis Kemendagri sebagai poros pemerintah harus mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi yang kondusif untuk terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah. Visi, misi, dan program kerja pemerintahan daerah hanya dapat tersampaikan kepada masyarakat atau publik bila mana didukung dengan penyelenggaraan tata naskah dinas yang baik. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah menjadi sebuah keniscayaan bagi terselenggaranya pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah yang berpedoman tata naskah dinas belum mengacu pada Permendagri 1 tahun 2023, diharapkan dapat segera menyesuaikan pengaturan dengan peraturan menteri tersebut. Jadi tadi kalau saya dengar Ibu Tesi sudah melakukan mengacu pada Permendagri 1 tahun 2023 ya Ibu ya. Izin Bu Tesi. Halo. Ya Bu, Ya, agak di, terputus-putus ya. di Tasik sudah menggunakan tata naskahnya sudah mengacu pada Permendagri tersebut atau masih belum Ibu? Ya, ya jadi begini Bu, dan untuk Permendagri 1 baru kami acu tahun ini. Jadi kami bentar, Bu. Jadi Bu, kami baru menetapkan peraturan wali kota yang mengacu ke Oh, Permendagri nomor 1 tahun 2023 baik. pada akhir tahun kemarin. Jadi ini merupakan Baru, hal baru ya. sosialisasi Permendagri sekaligus perwali kota baru kami.
Oh, baik. Mudah-mudahan dari sosialisasi ini sudah eh, jelas dan terbuka ya Ibu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan dari Tata Naskah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Arief yang akan lebih dalam untuk apa namanya substansi dari Permendagri tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Arief. Terima kasih banyak. Eh, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Izin, Ibu, apakah terdengar suara saya? dengar Pak, lantang Pak, jelas. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Tias. Izin melanjutkan, Ibu, Bapak Ibu dari Kota Tasik sekalian. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Bapak Ibu di Kota Sampai Tasik. sekali. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Tadi Bu Kusumaning Tias telah menjelaskan arah kebijakan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah pasca terbitnya Permendagri 1 tahun 2023. Selanjutnya saya izin menyampaikan terkait dengan teknis di dalam Permendagri 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kemarin izin Ibu, Pak Hilman sudah menyampaikan perwali tata naskah dinas di lingkungan kota Tasikmalaya yang baru. Kami sudah pelajari, Bapak Ibu sekalian, insya Allah isinya sama dengan Permendagri 1 dengan beberapa tambahan penjelasan detail di dalam perwali seperti penomoran surat telah diatur di perwali tersebut, urutan nomor surat dari mulai urusan, lalu sampai dengan tahun, di situ juga diatur juga apa namanya singkatan perangkat daerahnya juga telah diatur. Terima kasih. Lalu ada juga didetailkan walaupun di Permendagri 1 tahun 2023 kami tidak berbicara terkait dengan pembatalan dan ralat naskah dinas, tapi di Perwali Tasik dibunyikan kembali. Lalu bentuk tanda tangan digital itu juga kalau saya tidak salah telah diatur ya Bu, susunannya seperti apa, bentuk barcode-nya seperti apa, itu juga sudah diatur di dalam perwali. Terima kasih. Itulah yang kami harapkan Bapak Ibu dari Kemendagri ketika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2023 ini terbit, diharapkan pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan kepala daerahnya dengan Permendagri 1 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sepertinya di dalam Perwali Tasik sudah disesuaikan dengan kebutuhan, yakni baik dari penulisan nomor surat, lalu kewenangan penandatanganannya juga telah dia bentuk matriks kolom itu ya Bu, ketika atas nama jabatannya seperti apa, lalu dengan mengatasnamakan itu seperti apa, itu ada juga di lampiran. Terima kasih. Saya izin Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini adalah perspektif Permendagri 1 tahun 2023, bukan terkait dengan perwali, karena itu bukan kewenangan kami. Karena kebetulan juga di perwali itu isinya kurang lebih sama, jadi apa yang saya sampaikan di sini insya Allah sama dengan apa yang ada di dalam perwali tentang tata naskah dinas di lingkungan kota Tasikmalaya. Izin. Oke. Tata naskah dinas sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bu Kusumaning Tias sebelumnya, dimaksudkan untuk memberikan acuan umum pengelolaan tata naskah dinas serta pembuatan petunjuk teknis tata naskah dinas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis sehingga berhasil guna
berdaya guna, serta meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke dalam Permendagri 1 tahun 2023, saya izin menyampaikan sebelumnya kenapa Permendagri 1 tahun 2023 ini lahir. Jadi sebelumnya terjadi dualisme pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, yakni antara Permendagri nomor 54 tahun 2009 yang mayoritas dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, lalu terbit Andri Peraturan Andri nomor 5 tahun 2021 yang dimana membuat kebingungan di lingkungan pemerintah daerah. Kami menerima beberapa masukan laporan dari beberapa pemerintah daerah pada pemerintah daerah yang mengacu penyelenggaraan tata naskah dinasnya dengan Permendagri nomor 5 tahun 2009, 54 tahun 2009, nilai indeks kearsipannya turun. Jadi untuk mengakhiri dualisme tersebut serta kebingungan di lingkungan pemerintah daerah, kami dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri, menyusun nota kesepahaman. Ya, ini sebelumnya sebagai penegasan antara tata naskah dinas ini melalui Surat Menteri Dalam Negeri nomor 061/24/SJ tanggal 5 Januari tahun 2021 tentang pembinaan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pembinaan penyelenggaraan tata naskah dinas merupakan kewenangan pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah, pedoman tata naskah dinas merupakan tusi dari bagian tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan subbagian tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten kota, yakni menegaskan bahwa tata naskah dinas, pedoman tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah pada pemerintah daerah provinsi dibuat atau yang membuat pedoman adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, sementara untuk di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota merupakan tusi dari bagian organisasi, seperti itu. Lalu untuk mengakhiri dualisme tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia membuat nota kesepahaman terkait dengan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Oke. Setelah ditegaskan bahwa tata naskah dinas merupakan kewenangan pembinaan umum dari Menteri Dalam Negeri, maka mengingat Permendagri 54 tahun 2009 sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan organisasi, yakni seperti penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik, serta terjadi perubahan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, maka dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2009. Lalu lahirlah Permendagri 1 tahun 2020. Mohon maaf Pak Arif. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak Arif mohon maaf ya memotong sebentar. Ini kebetulan Pak Sekda telah hadir bersama kita, Pak Arif. Jadi baik, Bu. mohon maaf sekali pemaparannya kami jeda untuk kita bersama-sama mendengarkan arahan dan petunjuk dari Pak Sekda terlebih dahulu ya Pak Arif. Baik, Ya. Ibu. Baik. Siap. Terima kasih Pak Arif, mohon maaf. Ya. Teman-teman telah hadir bersama kita semua, Pak Sekda. Pak Sekda hadir secara langsung di ruangan Zoom ini. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama arahan dari Pak Sekda berkaitan dengan tata naskah dinas ini. Mangga dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yang
Saya hormati narasumber sosialisasi tata naskah dinas dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Ibu Kusuma Ningtyas, SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman. Mohon maaf Bapak dan Ibu narasumber, dan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati para pejabat pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, hadirin yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya terlambat. Seyogianya tadi pukul 9 saya harus membuka acara pada hari ini. Namun barusan saya dipanggil dulu oleh Pak PJ Wali Kota karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan berkaitan dengan kondisi di Tasikmalaya. Dan mohon maaf mungkin Pak Arif saya mengganggu, Bapak sedang menyampaikan kaitan-kaitan kegiatan, kaitan-kaitan dengan materi, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjut kembali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan acara sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, tentunya pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ke rekan-rekan di bagian organisasi, juga kepada narasumber yang telah berkenan untuk memberikan materi atau memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kaitan dengan sosialisasi ini bisa Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa lebih mendalami berkaitan dengan ketataнаскаhan dinas di pemerintah Kota Tasikmalaya. Tentunya kaitan dengan tata naskah dinas ini hal yang sangat penting sekali, karena setiap pekerjaan, setiap hal yang kita lakukan tidak akan jauh dari tata naskah dinas. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian pada prinsipnya secara garis besar sudah mengetahui secara umum berkaitan dengan tata naskah dinas, tetapi pada prinsipnya, pada pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, tentunya dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dari para perangkat daerah pada hari ini, tentunya kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan tugas serta bentuk semangat kita untuk belajar dan memperbaharui pengetahuan kita. Karena memang sebagaimana dimaklumi bahwa kaitan dengan tata naskah dinas ini hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita selalu menyepelekan berkaitan dengan baik dalam tata cara pembuatannya ataupun narasi di tata naskah dinas itu. Karena kan tata naskah dinas ini narasinya juga berbeda dengan naskah-naskah yang misalnya di media, ataupun naskah-naskah yang lain. Ada naskah-naskah tersendiri dan banyak memang sering saya mohon maaf mungkin Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sering diberikan pembinaan dari pimpinan, kenapa naskah dinasnya berbicara seperti ini, kenapa alurnya seperti ini, kenapa bentuknya seperti ini, dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita selalu menyepelekan berkaitan dengan hal tersebut. Padahal di tata naskah ini, ketentuan aturannya, bentuk surat, kepala surat, ataupun hal-hal yang lain, termasuk dalam bahasa suratnya juga, harus betul-betul mencerminkan surat berdasarkan tata naskah dinas. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa administrasi pemerintahan yang baik sangat bergantung pada pengelolaan
naskah dinas yang teratur, efektif, efisien. Naskah dinas itu bukan hanya sekedar dokumen administrasi saja, melainkan alat penting dalam komunikasi antar pejabat dan antar lembaga yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan pengolahan naskah dinas yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan informasi yang disampaikan memiliki dasar hukum yang jelas, terstruktur, dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memang kondisi-kondisi saat ini masih terdapat tata naskah dinas yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pointer-pointer yang akan nanti disampaikan di tata naskah dinas itu yang nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian akan buat itu betul-betul berkaitan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Naskah dinas misalnya untuk nota dinas seperti apa, kemudian juga kadang-kadang nota dinas juga telahan staf dan sebagainya juga banyak masih ada yang menggunakan cap dinas dan sebagainya. Ataupun misalnya surat-surat dinas yang keluar juga kepala suratnya, kemudian bahasa suratnya juga kurang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kemudian juga di akhir bahasa suratnya, di akhir penutup surat juga kadang-kadang suka tidak mencerminkan bahwa surat itu adalah surat berupa surat dinas ataupun bukan surat dinas. Nah, ini mungkin menjadi perhatian bagi kita semua bahwa naskah-naskah dinas mulai dari keputusan wali kota, peraturan wali kota atau peraturan kepala dinas dan sebagainya atau surat dinas lainnya, surat edaran dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Perlu diinformasikan bahwa saat ini pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan dimaksud hadir sebagai pedoman yang bertujuan untuk menyempurnakan, memperbaiki sistem pengolahan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya melalui pedoman yang jelas. Kita harapkan dapat mencapai tujuan yang lebih besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengolahan naskah dinas yang baik akan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, mempercepat proses administrasi, serta memastikan bahwa semua pihak yang berwenang dapat memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, tata naskah dinas juga merupakan satu cara memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam era digitalisasi. Pemanfaatan teknologi dalam penyusunan dan distribusi naskah dinas tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga menjaga keamanan informasi yang bersifat sensitif. Peraturan ini juga mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, pengamanan naskah sesuai dengan klasifikasi keamanan, sehingga dapat meminimalisasi potensi kesalahan dan kebocoran informasi yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam tata naskah dinas di era digitalisasi ini juga perlu ada ketelitian dan kehati-hatian kita. Kadang-kadang ketelitian dan kehati-hatian termasuk juga kecermatan kita juga kurang ditingkatkan. Yang pertama misalnya kaitan dengan bahasa suratnya. Kadang-kadang bahasa suratnya banyak yang copy paste, termasuk juga kaitan dengan tanggal dan sebagainya. Bahkan juga sering kita sering mohon maaf mungkin saya juga di sekretariat daerah sering mengoreksi kaitan dengan surat-surat tersebut. Bukan hanya dari sisi bahasanya, tetapi ada isi-isi suratnya juga kadang-kadang apalagi sudah pergantian tahun. Misalnya di akhir 2024, sekarang 2025. Tanggal dan tahun, bulan dan sebagainya juga ini juga sering kita tidak disesuaikan dengan waktu, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sosialisasi ini bertujuan tentunya untuk memahami dan mendalami kepada seluruh perangkat daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya tentang pentingnya pelaksanaan tata naskah dinas sesuai dengan peraturan yang baru ini. Kami berharap bahwa dengan adanya pemahaman yang seragam dan konsisten di seluruh unit kerja dapat menerapkan tata naskah dinas dengan baik, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta mempercepat realisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Melalui penerapan yang baik di tata naskah dinas ini, kita juga dapat meningkatkan kolaborasi antar unit kerja yang pada akhirnya akan memperkuat pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dan saya yakin apabila kita bersama-sama bekerja keras, mengikuti dan melaksanakan peraturan ini dengan penuh tanggung jawab, kita akan membawa pemerintah Kota Tasikmalaya menuju tata kelola yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini, dan tentunya kegiatan ini mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian juga nanti apabila Bapak Ibu sudah menerima sosialisasi dengan baik, mohon untuk disosialisasikan kepada para pegawai, para pejabat di lingkungan dinas instansinya masing-masing. Karena tentunya ini perlu terkomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga bisa mengetahui, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap setelah sosialisasi pada hari ini tentunya menerapkan pengetahuan yang diperoleh, memperbaiki dan menyempurnakan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah, di masing-masing unit kerja untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Itu mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dipahami. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan peraturan wali kota yang sudah diterbitkan, mohon itu dicermati di masing-masing unit kerja dan di dalam pelaksanaannya mohon bisa diikuti dengan baik, termasuk juga kaitan dengan isi dari peraturan itu mohon dibaca, mohon diperhatikan dan dilaksanakan. Jangan hanya membaca berkaitan dengan maksud dan tujuan dari tata naskah ini, tetapi tata naskah ini juga di peraturan wali kota yang baru ini mohon diperhatikan. Karena masih banyak berkaitan dengan surat menyurat ataupun tata naskah dinas yang yang dilaksanakan oleh unit kerja itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kemudian untuk mohon maaf mungkin untuk gaya bahasa dan sebagainya silahkan itu menyesuaikan dengan gaya bahasa yang disesuaikan. Kemungkinan juga mungkin ada juga gaya bahasa yang biasanya yang diinginkan oleh pimpinan. Misalnya di akhir katakanlah demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Itu kan ada yang seperti itu. Kemudian juga masa suratnya disampaikan seperti itu, apakah disampaikan? Kadang-kadang demikian kami ucapkan terima kasih. Masa dalam surat juga ada ucapan seperti. Jadi bahasa-bahasa itu mungkin menyesuaikan dengan bahasa-bahasa nanti menyesuaikan dengan gaya mungkin kepemimpinan dari masing-masing. Seperti contoh ini yang pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan sebagian besar. Kadang-kadang saya pada saat menjadi camat di suatu kecamatan kita kan suka ada pembukaan. Kami mari kita memanjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala misalnya kepada Nabi besar Muhammad SAW gitu kan. Masa ada nabi yang besar seperti itu kan? Itu gaya bahasa seperti itu juga mesti menimbulkan polemik seperti itu. Jadi hal-hal itu mungkin kalau kita bisa terhindari
silahkan. Tetapi kalaupun misalnya itu gaya bahasanya misalnya sifat sudah bersifat umum dan sebagainya juga silahkan. Tetapi yang terpenting makna dari isi surat isi ataupun isi dari tata naskah ini bisa tersampaikan dengan baik. Tetapi yang terpenting bahwa Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting kaitan dengan naskah-naskah dinas itu bisa disesuaikan dengan baik. Mohon maaf juga bahwa di satu surat atau di suatu surat ataupun di suatu tata naskah ini kaitan dengan alinea, kemudian kaitan dengan satu alinea itu ada beberapa paragrafnya, ada beberapa baris tulisan. Mohon maaf mungkin antara koma, titik dan sebagainya. Bahkan di satu alinea itu juga ada satu paragraf tidak ada titik, koma dan sebagainya sehingga memaknainya seperti apa. Nah, ini juga mohon nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa rekan-rekan semua bisa menyesuaikan makna-makna dari apa yang akan disampaikan di tata naskah tersebut. Jadi tata naskah ini baik tata naskah yang elektronik maupun tata naskah yang berbentuk surat atau surat yang sifatnya katakanlah tidak elektronik, yang manual dan sebagainya. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan tentunya pada kesempatan ini walaupun mungkin acara sudah dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan membimbing kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekretaris Daerah yang telah berkenan hadir pribadi dan memberikan arahan-arahan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tertangkap dengan baik ya oleh kita semua. Dan nanti dalam implementasi naskah dinas kita betul-betul bisa memaknai bagaimana mengelola naskah dinas dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, semoga hari ini kegiatannya, agendanya lancar-lancar dan Bapak diberikan kesehatan. Dan untuk selanjutnya kami izin untuk melanjutkan kembali acaranya. Namun sebelumnya telah bergabung juga bersama kita Ibu PLT Kepala Bagian Organisasi. Mungkin Ibu akan memberikan arahan dulu atau akan berlanjut saja Bu ke pemaparan? Ya, oke. Ibu sudah memberikan arahan tadi, mangga silakan dilanjut saja. Jadi kami persilakan kepada Pak Arif untuk dapat melanjutkan pemaparan materinya. Persilakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Tesi. Izin Pak Sekda, terima kasih kepada Pak Dr. Andes Asep Goparwulau MPD. Tadi telah memberikan arahan-arahannya terkait dengan penyelenggaraan tata naskah dinas di Kota Tasikmalaya diharapkan ke depannya seperti apa. Baik, sebelumnya saya izin melanjutkan Ibu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu Tesi? Sudah terlihat Pak Arif, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi Pak Sekda juga menyampaikan tata naskah dinas ini sangat penting, terutama penggunaan bahasa, formatnya, bahwa tata naskah dinas ini jangan hanya menjadi dokumen administrasi saja, tapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunannya, serta pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam pembuatan naskah dinas. Jadi izin melanjutkan, seperti disampaikan sebelumnya oleh Bu Tias, bahwa lahirnya Permendagri 1 tahun 2023 ini
bertujuan untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan tata naskah dinas, melancarkan komunikasi kedinasan, menyeragamkan format, bahasa, dan penafsiran dalam penyelenggaraan naskah dinas. Oke. Oke. Ya, di dalam Permendagri 1 tahun 2023 ini terdapat beberapa perubahan di dalam dari Permendagri 54 tahun 2009. Yakni pertama adalah perubahan jenis klasifikasi jenis naskah dinas yang sebelumnya hanya ada naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum dan dalam bentuk susunan surat menjadi naskah dinas arahan, korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Lalu pembubuhan naskah dinas melalui media rekam elektronik, pengaturan kop naskah dinas, perubahan bentuk stempel naskah dinas, perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, pengaturan terkait kewenangan penandatanganan bagi PLT, PLH, PJ, dan PJS kepala daerah, serta perubahan format naskah dinas, tata letak penulisan dan tujuan surat, penghapusan pengaturan terkait dengan bentuk dan ukuran papan nama kantor, pemberian nomor seri pengamanan atau security printing, penyusunan naskah dinas dalam bahasa asing, serta penertiban pengelolaan surat keluar. Oke. Oke. Jenis susunan dan bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 1 tahun 2023. Nah, jenis naskah dinas dibagi menjadi 3, yakni pertama arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. Naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum di dalam Permendagri 54 tahun 2009 terdapat 4, yakni pertama ada peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Di dalam Permendagri 1 tahun 2023, naskah dinas pengaturan dibagi menjadi 3, ada naskah dinas pengaturan, penetapan, dan penugasan. Untuk pengaturan sendiri ada 3, yakni peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Untuk penetapan ada keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, pimpinan DPRD, dan badan kehormatan DPRD. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang produk hukum di lingkungan pemerintah daerah. Lalu ada naskah dinas penugasan, yakni ada surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Naskah dinas korespondensi sendiri dibagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Untuk internal ada 3 yang berlaku, yakni pertama nota dinas, memo, dan disposisi. Dan untuk naskah dinas korespondensi eksternal ada surat dinas. Ini jenis naskah dinas di dalam Permendagri 54 ada sampai 31 jenis. Lalu di dalam Permendagri 1 tahun 2023 ada 22, yakni seperti tadi nota dinas dan disposisi itu dikeluarkan menjadi korespondensi internal. Oke. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah perubahan yang kalau bisa kita sampaikan bahwa ini perubahan yang paling kasat mata atau yang paling jelas terlihat dari antara Permendagri 54 tahun 2009 dengan Permendagri 1 tahun 2023, yakni di mana tujuan surat yang sebelumnya berada di posisi berada di sebelah kanan sejajar dengan nomor sifat lampiran dan hal surat menjadi berada di bawah hal surat. Dia ada di bawah. Ini salah satu perubahan yang paling kasat mata. Tadinya rata kanan kiri, sekarang tujuan surat bergeser ke kiri. Ini juga sudah sesuai di Perwali Kota Tasikmalaya, sudah menyesuaikan dengan formatnya, sudah menyesuaikan dengan Permendagri 1 tahun 2023 ini. Oke, next. Ya, pembuatan naskah dinas di dalam Permendagri 1 tahun 2023
maupun di Perwali Tata Naskah Dinas di Kota Tasikmalaya itu juga dibagi menjadi dua, yakni media rekam kertas, yakni yang dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah. Lalu ada media rekam elektronik yang menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, yakni Serikandi, atau aplikasi pengolah atau data. Penyelenggaraan naskah dinas elektronik sendiri, seperti disampaikan oleh Bu Tias tadi sebelumnya, seluruhnya mengacu menggunakan Serikandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendagri 1 tahun 2023, sebelumnya saat disusun revisinya, kami menerima banyak masukan agar diatur terkait dengan penyelenggaraan tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Namun dengan memperhatikan keputusan Menteri Pan-RB bahwa ke depannya seluruh instansi pemerintah, baik di kementerian, lembaga, maupun di lingkungan pemerintah daerah, seluruhnya diharapkan menggunakan Serikandi, maka kami tidak mengatur secara detail dan terperinci penyelenggaraan tata naskah dinas secara elektronik. Seluruhnya mengacu kepada menggunakan Serikandi. Oke. Lalu jenis huruf pada naskah dinas. Pada naskah dinas penetapan menggunakan Bookman Old Style berukuran 12, sementara pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus menggunakan huruf Arial ukuran 12. Oke. Lalu penggunaan kertas yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas penugasan, korespondensi, dan naskah dinas khusus menggunakan kertas HVS berukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram, kecuali pada lembar daerah dan berita daerah. Namun jenis ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus disesuaikan dengan memperhatikan ketahanan kertas. Jadi ini juga saya tadi salah satu yang berbeda antara Permendagri 1 tahun 2023 dengan peraturan wali kota, yakni ada di pasal saya lupa pastinya di pasal berapa di peraturan wali kota Tasik yang baru terkait dengan tata naskah dinas. Di perwali itu masih dimungkinkan menggunakan kertas ukuran F4. Namun kami tetap menyarankan agar di dalam pelaksanaannya diutamakan tetap menggunakan kertas A4 seperti itu. Okay. Tinta yang digunakan untuk naskah dinas seperti pada umumnya Bapak Ibu sekalian, untuk pengetikan tetap menggunakan tinta berwarna hitam, lalu untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas menggunakan tinta berwarna biru tua. Jadi untuk paraf dan tanda tangan naskah dinas ini seluruhnya dari mulai pelaksana sampai jabatan pimpinan tinggi Pratama menggunakan tinta berwarna biru tua. Tinta berwarna biru tua ini untuk paraf dan tanda tangan tidak hanya diperuntukkan untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama, tapi seluruh pegawai seperti itu. Lalu untuk tinta stempel yang digunakan berwarna ungu, dan untuk tinta stempel yang digunakan pada naskah dinas yang bersifat rahasia berwarna merah. Ini terkait dengan klasifikasi di dalam perwali itu sudah diatur cukup detail, kapan digunakan, siapa yang boleh mengakses, itu sudah cukup detail. Selanjutnya, pengaturan kop, stempel, amplop, dan map naskah dinas. Ini Bapak Ibu sekalian perbedaan antara kop di dalam Permendagri 54 tahun 2009 dengan Permendagri 1 tahun 2023. Tadi seperti Pak Sekda menyampaikan, di dalam pembuatan naskah dinas agar tetap memperhatikan kaidah atau ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan Permendagri 1 tahun 2023 ini, kami dibantu atau melibatkan rekan-rekan kami dari pusat bahasa di dalam penyusunannya, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam
pembuatan naskah dinas. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan bahwa tidak lagi penulisan jalan, nomor, dan sebagainya di dalam kop naskah dinas disingkat. Jadi ketika penulisan jalan tidak lagi ditulis JL, tapi ditulis lengkap jalan, lalu nomor ditulis nomor, tidak ditulis no titik, serta website itu sudah ada bahasa serapannya ke dalam bahasa Indonesia, yakni menjadi laman, lalu ada juga faksimil, itu tidak ditulis lagi fax atau disingkat, lalu email sudah ada bahasa serapannya menjadi postal, seperti itu. Lalu untuk ukurannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendagri 54 sebelumnya, itu ukuran naskah dinas dipatok baku, yakni sudah ada ketentuan hurufnya seperti apa. Namun di dalam Permendagri 54 di dalam Permendagri 1 tahun 2023 ini, kami tidak menggunakan angka baku di dalam ukuran penulisan kop naskah dinas, tapi melainkan menggunakan perbandingan 3:4, yakni dimaknai bahwa nama perangkat daerah itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan nama pemerintah kota Tasikmalayanya, seperti itu, dan dicetak tebal. Jadi misal untuk ini Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, jika tulisan pemerintah kotanya berukuran 12, maka nama perangkat daerahnya bisa dituliskan berukuran 16, itu 3:4. Namun pada perangkat-perangkat daerah tertentu yang nama perangkat daerahnya cukup panjang, misalnya DPMP TSP, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, lalu BKKBN dan Perlindungan Perempuan, itu biasanya suka digabung juga, itu kan cukup panjang, bisa lebih dari 7 kata, maka ketika dia diharuskan tulisannya berukuran 16, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin bisa hampir seperempat dari halaman hanya berisikan kop. Jadi itu tidak estetik lagi, estetika dalam penulisannya juga kurang bagus, maka yang digunakan adalah perbandingan. Jadi pemerintah kotanya, bocor, oke. Pemerintah kotanya tulisannya hurufnya, masih ada bohongnya. ya, baik. Tulisannya hurufnya lebih kecil dibandingkan nama perangkat daerahnya, seperti itu. Oke. Ini untuk penggunaan kop naskah dinas oleh kepala daerah, yakni wali kota, menggunakan lambang Garuda, perisai berwarna. Ada yang bocor, izin. Oke. Perisai berwarna bertuliskan wali kota Tasikmalaya, lalu di bagian kaki surat, di bagian footnote-nya bertuliskan alamat kantor wali kota. Lalu di sebelah satunya yang bertuliskan kota Tasikmalaya, ini digunakan oleh sekda maupun wakil wali kota ketika mengatasnamakan wali kota, seperti itu. Next. Ini Bapak Ibu sekalian perubahan bentuk stempel, yakni sebelumnya hanya bertuliskan, ada yang bocor, izin. Oke. Terima kasih. Ini bentuknya berubah kurang lebih hampir sama sebenarnya dengan pengaturan sebelumnya, yang membedakan hanya ditambahkan logo pemerintah daerah di dalam stempel tata naskah dinasnya. Oke. Ini contoh amplop yang digunakan, amplop naskah dinas jabatan berwarna putih, sementara untuk amplop naskah dinas perangkat daerah berwarna coklat. Dan ketika naskah dinasnya atau dikirim menggunakan amplop naskah dinas, tidak lagi perlu distempel di amplopnya. Seperti itu. Cukup diisikan nama serta tujuan suratnya saja.
Oke, ini contoh map naskah dinas jabatan untuk kepala daerah. Eh, izin lalu di bawahnya contoh map naskah dinas untuk perangkat daerah. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, ini tidak harus polos, boleh ditambahkan misalnya motif batik dan sebagainya, itu dapat disesuaikan. Yang terpenting bahwa di dalam di map naskah dinas ini berisikan identitas. Ketika digunakan wali kota, map naskah dinasnya menggunakan lambang Garuda bertuliskan wali kota. Sementara ketika digunakan oleh perangkat daerah, menggunakan lambang daerah, bertuliskan nama pemerintah daerah, lalu nama perangkat daerah. Seperti itu. Oke, paraf. Ya, paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan, materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan bahwa tadi juga Pak Sekda telah mengingatkan kepada kita semua bahwa hati-hati dalam membuat naskah dinas. Harus teliti, harus memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan menjelek-jelekan dalam membuat naskah dinas, lalu dalam bentuk dan susunan format, serta isinya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ke belakang, dulu pernah terjadi kejadian bahwa ada satu instansi pemerintah yang bersurat, Bapak Ibu sekalian, ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Isi suratnya sudah sesuai, tidak ada permasalahan, namun ketika surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK, terjadi kesalahan pengetikan satu kata, Bapak Ibu. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Komisi Penyelenggaraan Korupsi. Dan ini kalau Bapak Ibu sempat ingat, sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ini berakibat orang yang membuat naskah dinas tersebut kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Jadi pegawai PPNPN atau outsourcing yang membuat naskah dinasnya itu kontraknya tidak dilanjutkan, dan pejabat berjenjang yang melakukan paraf itu terkena hukuman disiplin. Jadi ini sebagai pengingat saja Bapak Ibu bahwa dalam membuat naskah dinas harus tetap teliti dan hati-hati. Hanya salah satu kata dari pemberantasan ke penyelenggaraan bisa berakibat cukup fatal, seperti itu. Jadi paraf sendiri, Bapak Ibu sekalian, pada naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat di bawah pejabat penanda tangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani. Sementara pada naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Lalu fitur paraf pada media rekam elektronik berbentuk catatan riwayat naskah dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Naskah dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir. Paraf sendiri, Bapak Ibu sekalian, dibagi menjadi dua, yakni pertama ada paraf hierarki, yang merupakan paraf pejabat sesuai dengan jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Sementara paraf koordinasi merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks. Ini Bapak Ibu sekalian contoh matriks di dalam paraf. Ini kita tidak lagi menggunakan paraf searah jarum jam. Itu karena satu, secara estetika itu kurang rapih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau
hanya 2 atau 3 pejabat yang melakukan paraf itu masih terlihat oke, masih dapat dimaklumi, namun lebih dari itu agak kurang rapi terlihatnya. Lalu akan kesulitan mengidentifikasi siapa yang melakukan paraf atau yang bertanggung jawab pada naskah dinas tersebut. Sehingga paraf di dalam Permendagri 1 tahun 2023 ini dibuat di dalam bentuk matriks dengan berisikan nama jabatan orang yang melakukan paraf. Oke. Tanda tangan berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. Tanda tangan basah digunakan pada media rekam kertas, lalu pada tanda tangan elektronik digunakan pada media rekam elektronik. Tadi Bu Tesi menyampaikan bahwa di Kota Tasik di akhir tahun 2024 telah melaunching menggunakan aplikasi Srikandi. Lalu tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk QR code yang disertai nama jabatan, nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan. Ini di dalam lampiran Perwali Tasik itu sudah dijelaskan secara detail ketika ditandatangani oleh wali kota seperti apa, ditandatangani oleh Pak Sekda tadi seperti apa, lalu ketika ditandatangani atas nama wali kota susunannya bentuknya seperti apa, itu di dalam perwalinya sudah dijelaskan. Lalu naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak. Pendistribusian dapat dilakukan melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, yakni Srikandi, media daring, atau media luring. Tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, yakni dalam hal ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara, yakni BSSN. Oke. Penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas, pengaturan, dan naskah dinas penetapan tidak menggunakan gelar. Jadi cukup namanya saja. Lalu penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, korespondensi, dan khusus menggunakan gelar, kecuali pada naskah dinas piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Penulisan nama penandatanganan untuk pejabat selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah menggunakan gelar NIP dan pangkat golongan. Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian kepala daerah tidak menggunakan gelar NIP dan pangkat golongan. Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat dan pelaksana harian sekretaris daerah tidak menggunakan gelar NIP dan pangkat golongan. Ini Bapak Ibu contoh penggunaan penulisan nama penandatanganan di dalam Permendagri 1 tahun 2023. Terdapat perbedaan di dalam Permendagri 1 dengan Permendagri sebelumnya, yakni di mana di dalam Permendagri 54 itu masih center atau rata tengah untuk penandatanganannya, dan di dalam Permendagri 1 Permendagri 1 tahun 2023 itu dibuat menjadi rata kiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam penulisan nama pejabat penandatanganan tidak perlu dicetak tebal, tidak perlu seluruhnya dibuat huruf kapital, tidak perlu dibuat underline atau garis bawah. Jadi cukup ditulis menggunakan huruf Arial biasa pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus, dan pada naskah dinas penetapan, yakni berupa peraturan dan keputusan, itu tidak menggunakan gelar dan menggunakan huruf Bookman Old Style. Gitu. Oke. Ya. Kewenangan penandatanganan naskah dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat
untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh kepala daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pejabat pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat di bawahnya. Kewenangan penandatanganan naskah dinas antar atau keluar instansi pemerintah daerah yang bersifat kebijakan atau keputusan arahan berada pada kepala daerah. Sementara kewenangan penandatanganan naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan atau keputusan ataupun arahan dapat diserahkan atau dilimpahkan kepada sekretaris daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama di perangkat daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan. Penyerahan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat di bawahnya dilaksanakan sebagai berikut. Sekda dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan naskah dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di instansi masing-masing. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada perangkat daerah dapat memperoleh atau penyerahan atau pelimpahan wewenang dan penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Atas nama dipergunakan jika yang berwenang menandatangani naskah dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis khusus untuk naskah dinas yang berupa kebijakan. Untuk naskah dinas administrasi tidak memerlukan pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan. Oke. Lalu untuk beliau digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas dengan bentuk untuk beliau hanya sampai pejabat 2 tingkat eselon di bawahnya. Yakni Bapak Ibu sekalian ini sebagai penegasan bahwa UB ini hanya digunakan sampai 2 tingkat eselon, yakni pejabat struktural, bukan tidak dapat dilimpahkan 2 tingkat ke pejabat fungsional. Seperti itu. Lalu pelimpahannya harus mengikuti urutan hanya sampai 2 tingkat struktural di bawahnya. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya, dapat dipergunakan oleh pejabat yang dituju sebagai pejabat pengganti, yakni PLT ataupun PLH, lalu tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. PLT dan PLH pejabat struktural, untuk PLT memiliki kewenangan penandatanganan naskah dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani olehnya. Sementara untuk PLH memiliki kewenangan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Pengamanan naskah dinas, klasifikasi keamanan naskah dinas di dalam Permendagri 1 tahun 2023 dibagi menjadi 4, yakni biasa atau terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Di dalam perwal tata naskah dinas di Kota Tasikmalaya, ini telah didetailkan, dijelaskan secara detail kapan digunakan, lalu siapa saja yang boleh mengaksesnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendagri 1 tahun 2023 kita tidak lagi menggunakan sifat surat berdasarkan tingkat kecepatan, segera, sangat segera, dan sebagainya. Tapi tapi yang digunakan adalah klasifikasi keamanan atau hak akses. Itu di perwalinya juga telah sesuai. Jadi
disesuaikan dengan kondisi sekarang ketika surat itu dibuat atau naskah dinas itu dibuat, sudah seyogyanya, sudah seharusnya surat itu diterima atau disampaikan sesegera mungkin. Mungkin dulu di dalam Permendagri 54 masih digunakan tingkat kecepatan karena di masa Permendagri itu dibuat, belum ada aplikasi Serikandi maupun aplikasi tata naskah dinas elektronik lainnya seperti itu. Lalu penyampaian surat masih harus di dalam bentuk fisik. Sementara kondisi saat ini surat bisa disampaikan lewat WhatsApp, aplikasi Serikandi dan sebagainya. Sehingga dianggap sudah tidak relevan jika masih mengacu ke tingkat kecepatan. Maka yang digunakan adalah tingkat keamanan atau hak akses pada naskah dinas. Pengendalian naskah dinas masuk, yakni unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai sifat surat dan mendistribusikan ke unit pengolah. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi naskah dinas dan arahan pimpinan. Lalu tata usaha mengarsipkan naskah dinas masuk tersebut. Untuk naskah dinas keluar, pada naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diberi nomor, tanggal, dan stempel unit oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja. Naskah dinas keluar yang telah selesai diproses selanjutnya diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. Pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Untuk percepatan penyampaian tujuan surat dapat menambahkan tanda untuk perhatian atau UP diikuti nama pejabat yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang ditunjuk. Jadi kita tidak lagi menggunakan ceki, tapi yang digunakan adalah UP. Pembinaan pengawasan, tadi juga telah disampaikan oleh Bu Tia sebelumnya, bahwa pembinaan dan pengawasan di dalam penyelenggaraan tata naskah dinas yang dilakukan oleh Menteri dan Kepala Andri dilakukan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Gubernur, yang dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota oleh Gubernur dimaksudkan dalam rangka membantu Menteri dalam melakukan pembinaan tata naskah dinas dengan mengacu kepada peraturan Menteri ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Tesi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif untuk pemaparannya yang sangat lengkap ya. Jadi sebenarnya tadi kami bermaksud setelah ini ada pemaparan yang lebih teknis mengenai ini, tapi ternyata Pak Arif juga sudah memaparkan. Terima kasih, berarti Pak Arif meringankan meringankan kerja kami. Nah teman-teman, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arif materi dari Permendagri 1 tahun 2023 yang memang telah kita adopsi ke peraturan wali kota kita yang baru. Namun mohon maaf, peraturan wali kotanya belum bisa diakses di JDIH, teman-teman. Nanti segera dapat diakses di JDIH. Intinya dalam peraturan wali kota kita yang baru, tadi sudah materi-materinya sudah mengacu ke Permendagri 1 tahun 2023, namun ada beberapa tambahan karena dalam Perwalkot kita menggabungkan pengaturan naskah dinas ini dengan naskah dinas elektronik, jadi ada beberapa hal yang ditambahkan di Perwalkot ini. Teman-teman sebelum ini, mangga saya persilahkan teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Ini biasanya teman-teman kecamatan kelurahan yang suka memiliki variasi naskah dinas yang cukup banyak dan kadang-kadang punya karakter berbeda ya Pak Arif, seperti teman-teman di kelurahan itu banyak sekali
surat-surat yang sifatnya pengantar, rekomendasi gitu. Namun karena untuk kebutuhan praktis tidak sepenuhnya bisa mengadopsi format dalam Permendagri. Mungkin itu salah satu ininya. Dan kalau misalnya dari teman-teman belum ada yang raise hand, saya izin bertanya ya Pak Arif ya. Oh ya, ada dari Urug terlebih dahulu. Mangga Ibu Silpi dari Puskesmas Urug dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Tesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Arif. Tadi terdapat beberapa perbedaan ya tentang tata naskah dari yang tahun 2009 dengan 2023 ya. Yang ingin saya tanyakan terutama mungkin untuk Bu Tesi ya Bu, tadi kan ada perubahan terkait stempel dinas mungkin ya. Untuk perwalkotnya kan kita semua belum terpapar nih Bu. Untuk pemberlakuannya itu terkait tes stempel itu mulai kapan mungkin ya Bu? Karena kalau puskesmas itu stempel berhubungan dengan bank Bu. Jadi kita untuk legalisasi itu apa rekening puskesmas itu menggunakan stempel. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke Pak Arif. Mohon maaf ternyata ditujukan pada kamu. Ya. Izin Ibu Silpi, di dalam Perwalkot yang terbaru, dalam ketentuan peralihan terdapat ketentuan bahwa tata naskah dinas berdasarkan Perwalkot yang baru ini tetap berlaku dan diberikan jangka waktu untuk penyesuaian paling lama 2 bulan setelah peraturan wali kotanya ditetapkan. Peraturan wali kota ini ditetapkan tanggal 31 Desember, berarti jatuh tempo untuk pemberlakuannya ada di bulan depan, Ibu. Jadi masih ada waktu ya, Bu ya. Dan insya Allah ini perwalkotnya akan segera di upload di JDIH, tapi kami juga sedang berkoordinasi dengan bagian hukum. Sekiranya diizinkan, kami akan memuat langsung perwalkotnya di forum Zoom ini. Demikian Ibu Silpi. Ya, mungkin sudah bisa ditangkap ya Bu Silvi ya. Jadi ketentuan-ketentuannya termasuk yang berkaitan dengan cap, karena diberi waktu 2 bulan, nanti akan berlaku di bulan depan, di bulan Maret ya Bu Silvi. Oke Bu Silvi, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini ada penanya kedua, senior kita semua, Bapak Ayam, Agus Yamarto. Pak Agus Yamarto dari Dinas Pendidikan, silakan Pak. Ya, siap. Mungkin pertanyaan, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan hampir sama Bu dengan yang puskesmas, apalagi tentang stempel. Ya, stempel sekolah, karena berubah drastis ya, ada lambang Pemkotnya di tengah. Itu. Nah, itu kan ada berwarna Bu di sana, tapi udah penjelasan dari Ibu, nggak apa-apa kan kalau jadi hitam putih juga nggak apa-apa kan, yang penting ada lambang Pemkotnya aja, sketsanya gitu kan. Nah, namun yang kalau yang dari Dinas Pendidikannya, kalau lihat di Permendagri yang nomor 1 2003 yang keluar itu, contoh stempelnya kan ada dinas juga ada lambang daerahnya Bu. Nah, kalau di kita kan cuma menghilangkan garis tengahnya saja ya, kalau di Perwakot yang baru. Nah, itu saja mohon penjelasannya Bu, yang pastinya gitu kan. Ya, apakah yang dinas juga kalau di Permendagri perangkat daerahnya ada lambang Pemkotnya juga gitu. Nah, kalau di Perwakot yang draftnya kemarin dari siapa? Nah, apakah ada perubahan tidak di Perwakot yang revisinya? Terima kasih Bu, itu saja tentang stempel, karena kami punya kewajiban menyebarkan ke sekolah-sekolah ya, supaya sekolah membuat stempel baru lagi. Itu saja Bu, terima kasih. Oke Pak Ayam, untuk itu kami mohon waktu untuk membandingkan terlebih dahulu ya isi dari Perwal 40 dengan Permendagri. Sebentar saya coba ke Permendagrinya. Oh, mungkin bentar ya Pak.
halaman 55 kalau nggak salah lihat. Iya, iya, benar Pak Ayam. Itu memang sesuai Permendagri itu ada lambang daerahnya ya Pak Ayam. Di Perwalkot, ya, di Perwalkot ya. Sebentar Pak Ayam. Izin Ibu, Bapak, Ya, mangga Pak. mungkin sedikit menambahkan. Ini juga saya lihat Bu di Perwalkotnya Kota Tasik ini sebetulnya di keterangannya memang di gambarnya memang izin Bapak betul tidak ada lambang daerah, tapi kalau kita baca penjelasannya itu ada berisikan nama pemerintah daerah, lalu lambang logo daerahnya juga ada seperti itu. Iya, begitu Pak Ayam. Terima kasih Pak Arif sudah membantu menjelaskan itu karena keterbatasan kami mengadopsi bentuk lambang daerah ke dalam ini ya. Jadi Iya, Pak Agus, jadi tetap memakai lambang daerah ya, disesuaikan dengan Kemendagri ya. Dan di Perwalkot juga sudah ditentukan komponen-komponennya, tapi memang di gambarnya tidak tertuang dengan jelas ya Pak Agus ya. Jadi sekolah dipastikan ya Bu. Yang di sekolah dipastikan pakai lambang daerah ya Bu. Iya Pak Agus. Ya, seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, siap. Untuk segera disosialisasikan Bu ke sekolah-sekolah nanti. Iya, baik ya, banyak sekali ya Pak Agus, termasuk SMP, SD juga punya stempel Pak Agus, Ya, sama Pak, sama. walaupun bukan UKTB ya. Iya. Jadi demikian Pak Arif, kalau di daerah ini jadi banyak variasi permasalahannya. Yang selanjutnya kalau misalnya izin Pak Agus, kalau sudah cukup jelas, saya lanjut untuk yang lain. Ada yang ditanyakan? Ada yang raise hand? Oh iya, silakan dari Pak Wahyu Kominfo Kota Tasik. Mangga Pak Wahyu. Iya, cek terdengar Ibu? Iya, terdengar sekali. Masa itu dari Kominfo nggak jelas? Iya, ya, terima kasih Bu Tesi. Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya ke Pak Arif Rahman ya, terkait implementasi penggunaan Sri Kandi. Apakah di Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah Sri Kandi sudah terimplementasi, sudah digunakan seperti itu? Karena selama ini kan saya juga sebagai eh, pengguna Sanapati ya, pengguna email Sanapati dari BSSN suka menerima surat dari Kemendagri, saya lihat masih suka pakai tanda tangan basah, belum pakai TTE gitu, belum pakai surat yang diproduksi dari Sri Kandi gitu. Terus kendala selama ini eh, saya menggunakan Sri Kandi itu masalah kecepatan proses produksi dokumen gitu. Untuk memproduksi satu dokumen yang ditandatangan saja itu cukup memakan waktu lama ya. Ya bisa dikatakan lemot lah seperti itu. Karena memang kendala selama ini menggunakan aplikasi yang terpusat di kementerian itu masalah kecepatan prosesnya biasanya. Itu juga yang saya temukan di Sri Kandi. Karena sebagai info di Tasik sendiri sudah ada aplikasi eh, serupa, yaitu namanya Kang Suresman juga membuat dokumen elektronik seperti itu. Jadi apa yang saya ingin tanyakan, apakah implementasi Sri Kandi ini masih diwajibkan di pemerintah daerah maupun di kementerian atau lembaga yang lain seperti itu? Mungkin itu saja Bu Tesi sama Pak Arif yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif, mangga silakan untuk memberi jawaban. Namun saya juga izin kalau misalnya di Zoom ini ada teman-teman dari arsip dan yang ikut memang memiliki kewenangan untuk menjelaskan rekan ini. Mohon dibantu juga ya Ibu dan Bapak dari arsip bagaimana berkaitan dengan Sri Kandi yang baru diluncurkan kemarin ini.
Mangga Ya, silakan Pak Arif terlebih dahulu. siap. Terima kasih Ibu. Izin Pak Wahyu dari Kominfo ya Pak. Oke. Jadi eh, apakah di Kemendagri sendiri sudah menggunakan Sri Kandi begitu ya Pak? Karena Bapak tadi menyampaikan sering menerima surat dari Kemendagri itu belum TTE malah masih tanda tangan basah. Jadi izin menyampaikan Pak sebelumnya bahwa kami sebelumnya sudah eh, mulai implementasi penggunaan Sri Kandi Pak di tahun kemarin. Namun kalau Bapak boleh ingat, beberapa bulan ke belakang kemarin sempat terjadi serangan di server PDN Pak, Pusat Data Nasional, yang mengakibatkan aplikasi Sri Kandi itu down. Lalu data-data arsip surat yang telah dikeluarkan menggunakan aplikasi Sri Kandi itu hilang Pak. Kalau Bapak boleh ingat kemarin yang diserang hacker itu yang sempat rame, itu Sri Kandi down kurang lebih sekitar 2-3 bulan, bahkan sampai berapa bulan terakhir pun juga masih belum pulih total Pak secara normal begitu. Namun eh, administrasi pemerintahan kan tetap harus jalan Pak gitu. Ketika aplikasi tersebut down, di internal Kemendagri mengambil kebijakan bahwa dipersilakan menggunakan tanda tangan basah atau menggunakan media rekam kertas, ataupun dapat menggunakan, tadi Bapak juga menyampaikan di Kota Tasik sebelumnya punya aplikasi sendiri ya Pak terkait dengan penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik. Di kami juga menggunakan kembali Pak aplikasi e-office dalam pembuatan naskah dinas. Uh, Namun baru kami juga baru ditetapkan Pak di tahun kemarin, mungkin agak lebih dulu dari Kota Tasik, peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan tata naskah dinas di lingkungan internal kementerian. Secara sistem bentuk naskah dinas yang baru telah diupload di aplikasi Sri Kandi. Kami sedang memulai proses kembali menggunakan Sri Kandi, karena tadi juga Bapak menyampaikan, kami juga sama Pak menerima keluhan bahwa aplikasi Sri Kandi ini tidak uh, apa ya, agak lemot lah tadi yang Bapak bilang. Untuk buat satu surat aja kita harus download ulang, masukin identitasnya satu-satu, buat suratnya kembali di uh, Microsoft Word sendiri begitu. Kalau di aplikasi kami e-office, kita tidak perlu mendownload, tapi cukup memasukkan isi surat di dalam satu aplikasi tersebut. Namun kami sebagaimana arahan nasional telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan-RB bahwa Sri Kandi ke depannya harus menjadi aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang terintegrasi, sehingga kami sedang dalam proses juga Pak untuk bermigrasi ke dalam Sri Kandi. Kami melalui Biro Umum, teman-teman di Biro Umum di kearsipan, mereka mendorong penggunaan aplikasi Sri Kandi. Walaupun memang masih belum seluruhnya menggunakan aplikasi Sri Kandi. Karena tadi seperti Bapak sampaikan, mungkin apa yang dikendalakan oleh Bapak sama juga dikendalakan oleh kami, seperti itu. Lalu apakah Sri Kandi ini tidak lagi diwajibkan? Tetap Pak diwajibkan sampai dengan Kepmenpan itu dicabut. Nyatanya sampai tahun 2025 ini bukannya dicabut Kepmenpannya untuk penggunaan Sri Kandi, tapi dari Andri dan Kemenpan itu tetap mendorong seluruh pemerintah daerah, baik instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan Sri Kandi. Jika tidak menggunakan aplikasi Sri Kandi, berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Pak, seperti itu di bidang kearsipan. Jadi meskipun ada kendala begitu Pak, namanya berproses ya, kita tetap Pak menggunakan aplikasi Sri Kandi, seperti itu Bu.
Terima kasih Pak Arif penjelasannya. Namun mungkin yang apa sih untuk memberikan kejelasan yang lebih teknis gitu. Mangga, saya undang teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Siapa yang sudah bergabung bersama kami? Pak Yopi tolong dibantu teman-teman dari arsip karena ini juga merupakan salah satu apa sih poin penting. Mungkin tidak terkait langsung dengan tata naskah dinasnya, tapi akan sangat berkaitan dengan implementasinya nanti. Jadi karena ini teman-teman juga banyak yang apa sih memiliki kebingungan karena sementara ini bagaimana sebenarnya mengimplementasikan apa sih pengelolaan tata naskah dinas di Sri Kandi. Teman-teman dari arsip ada yang tadi sih sudah join ya, ada. Oh iya, dari arsipnya belum ada join ya. Ya, Teh Susi, memanggil Teh Susi. Mungkin sedang ini dulu ya. Pak Wahyu, kembali lagi ke Pak Wahyu. Begitu penjelasan dari Pak Arif, Pak Wahyu. Memang berarti arahnya tetap ke Sri Kandi, mungkin ya begitu Pak Arif, tetapi dalam prosesnya untuk tetap menjamin kelancaran administrasi dan pengelolaan tata naskah dinas, sementara Sri Kandi belum berfungsi secara optimal, mungkin masih ada semacam diskresi gitu untuk menggunakan sistem yang kita punya. Nanti mungkin bagaimana berbagi peran atau timeline untuk menuju Sri Kandi. Nanti kita bisa bahas bersama ya Pak Wahyu dengan Dinas Arsip ya, karena Dinas Arsip juga seperti saya sedang mempersiapkan semacam surat edaran berkaitan dengan implementasi Sri Kandi ini. Oh, Pak Wahyu mukanya sudah berubah. Tadi muka asli, sekarang mukanya sudah avatar. Ya, demikian ya Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Ya, maaf, ke-mute. Ya, selanjutnya ada yang raising lagi, Ibu Yanti Susanti dari UPTD khusus Dr. Soekarjo. Mangga Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Yanti dari RSUD Dr. Soekarjo. Mungkin ini Bu, pertanyaan saya mungkin agak ini juga mungkin terkait tata naskah mungkin untuk yang ada di rumah sakit itu mungkin selain untuk keperluan kedinasan juga di rumah sakit itu ada reka medis ya Bu ya. Nah untuk tata naskah reka medis sendiri apakah harus mengikuti seperti aturannya itu tata kelola pengaturannya itu apakah harus mengikuti sesuai tata naskah dinas juga, soalnya untuk di reka medis sendiri itu ada tanda tangan kalau sekarang kan udah sistem reka medis elektronik, tanda tangannya pun sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah bersertifikasi juga. Jadi untuk ketentuannya mungkin barangkali bisa memberi pencerahan ke kami gitu. Apakah aturan tata naskahnya sama seperti tata naskah dinas atau memang itu berbeda tersendiri, ada aturan khusus atau seperti apa itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, ini mungkin lebih baik dijawab langsung oleh Pak Arif ya, karena kalau sepengetahuan saya, reka medis itu kan ada formatnya sendiri. Paling mungkin yang harus disesuaikan di komponen-komponen yang bisa berupa surat pengantarnya atau ininya. Tapi mari kita jelaskan penjelasan dari Pak Arif ya. Enggak Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Tesi. Izin Bu Yanti dari RSUD Soekarjo ya Bu. Ya. Jadi apakah ketentuan mengenai rekam medis ya Bu, utamanya ini rekam medis gitu. Apakah harus menyesuaikan dengan tata naskah dinas ini atau seperti apa?
Jadi izin Bu, ketika kalau rekam medis tadi Bu Santi juga, mungkin saya juga izin menanyakan juga ke Bu Yanti, apakah sudah ada ketentuannya misalnya dari Kemenkes, karena juga setahu saya rekam medis itu sifatnya sangat rahasia ya Bu, sangat rahasia gitu. Hanya boleh diterima oleh yang boleh lihat itu adalah tenaga kesehatan, nakes, dan pasien tersebut sendiri begitu. Jadi kalau saya nggak salah juga kalau rekam medis, kayaknya ada panduannya atau ketentuannya dari Kemenkes ya Bu, kalau Eh, saya nggak salah ya. Kalau untuk sekarang Pak belum ada ya untuk ketentuan tata naskahnya. Jadi cuma ada untuk ketentuan rekam medis elektroniknya sendiri yang ada di Permenkesnya. Tapi untuk ketentuan tata naskahnya sendiri memang di Permenkes tersebut belum ada diatur gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, memang di dalam tata naskah dinas sendiri Bu, di dalam Permendagri 1 ini maupun di Perwali Tasik itu rekam medis itu kan bukan masuk di dalam tata naskah dinas ya Bu, bukan sebagai alat komunikasi kedinasan itu. Jadi yang di dalam Permendagri ini maupun di Perwali itu hanya yang umum Bu digunakan ketika masuk ke ranah rekam medis, itu kan ada pengaturan khusus tadi Ibu bilang juga naskah penyelenggaraan secara tanda tangan elektroniknya sudah ada ke Permenkes. Jadi tetap mengacu ke sana Bu, tidak perlu mengacu ke Perwali ini, namun dalam komunikasi seperti dalam bersurat, membuat nota dinas dan sebagainya di RSUD maupun di perangkat daerah lainnya mengacu ke Perwali ini Bu, seperti itu. Jadi khusus untuk rekam medis atau seperti misalnya kalau saya nggak salah di rumah sakit dan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya itu sendiri apa namanya SOP-nya pun berbeda Bu dengan yang ada di Permenpan. Itu sangat detail ketika pasien masuk, tingkat kegawat daruratannya itu sudah ada dari Dirjen Yankes ya Bu, pelayanan kesehatan kalau saya nggak salah itu seperti itu. Yang diatur di sini hanya yang umum saja Bu, seperti itu. Mangga Pak, mungkin untuk ini ya untuk apa? Ada beberapa dokumen yang dikasih ke pasien juga, berarti acuannya tetap mengacu ke Permenkes saja mungkin ya Pak ya untuk rekam medis. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kelas ya Bu ya. Ibu Jelas, Yanti Bu. ini Terima kasih. dari TU atau dari rekam medisnya? Halo, Bu. Ibu Yanti ini dari rekam medis Ibu, kebetulan ya. Ya. Terima kasih Ibu Yanti. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ya. Lalu Pak, sebelum ada yang lagi, Pak Arif, ini ada di kolom chat ada yang bertanya, dalam stempel apakah nama dinas boleh disingkat? Mungkin ini saya bisa memahami kesulitannya karena space dalam stempel terbatas. Sementara di kami itu banyak dinas yang panjang sekali namanya karena mengampu banyak urusan Pak Arif. Nah, ini bagaimana Pak Arif? Iya, baik Bu. Apakah penulisan nama perangkat daerah di stempel naskah dinas itu boleh disingkat? Ini saya juga barusan lihat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ya Bu, dari Bu Meli ya. Ini Dinas DPU TR, ini 5 kata. Ini ada juga nih yang banyak. Dinas Koperasi, Dinas KUKM, Perindak. Itu kalau kita paksakan Bu, tidak boleh disingkat, nanti isi stempelnya muter Bu. Itu muter ya. Jadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, untuk stempel itu masih diperkenankan Bu untuk dilakukan penyingkatan seperti itu, asal penyingkatannya ini seragam Bu, begitu. Seragam misalnya apa namanya tahu itu udah akronimnya seragam, tidak
ada yang misalnya kayak tadi eh, Dinas Koperasi dan UMKM Perindak gitu. Ada yang menyingkatnya DKU MKM PD, atau ada yang ditulisnya Dinas KUKM Perindak, itu diseragamkan seperti itu singkatannya agar tidak berbeda-beda begitu. Yang tidak boleh disingkat itu yang di kop surat. Kalau di kop surat itu wajib tidak disingkat seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif, juga Siap. mengingatkan ke teman-teman semua berkaitan dengan tadi juga ada petunjuk dari Pak Arif kalau di stempel itu masih boleh disingkat, dan untuk singkatannya kita sebenarnya mempunyai peraturan wali kota nomor 9 tahun 2021 berkaitan dengan akronim atau singkatan dari dinas-dinas. Di situ sudah diatur bagaimana menyingkat nomenklatur dinas-dinas yang ada. Nanti teman-teman bisa mengacu ke peraturan wali kota tersebut ya. Demikian Pak Arif. Ini kalau belum ada yang raise hand lagi, saya yang mau nanya, boleh Pak Arif? Boleh Ibu, mangga Bu. Ini Pak Arif berkaitan dengan hilangnya keputusan kepala perangkat daerah dari susunan naskah dinas ya Pak Arif. Tetapi sebagai gantinya kita memiliki keputusan kepala daerah yang bisa ditandatangani atas nama ya oleh kepala perangkat daerah. Nah saat ini ada beberapa dokumen yang memang pengaturan di atasnya itu memang menyebutkan secara langsung bahwa dokumen itu ditetapkan dengan peraturan kepala perangkat daerah, seperti halnya standar pelayanan dan juga SOP yang sifatnya internal. Nah, pertanyaannya Pak Arif, kita tentu harus mengacu ke perwal yang baru, tetapi dalam prosesnya, apakah keputusan kepala daerah harus disusun dulu pelimpahan kewenangannya, jadi dalam arti apakah harus disusun dulu perwal materi-materi apa saja yang bisa dilimpahkan penandatanganannya kepada kepala perangkat daerah, itu yang pertama. Dan dalam prosesnya apakah tetap harus menggunakan untuk penomoran dan sebagainya, apakah penomoran di bagian hukum Pak Arif, atau penomoran di perangkat daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu sementara Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Tesi ya. Jadi memang Bu, keputusan kepala perangkat daerah ini tidak ada lagi Bu di Permendagri 1 tahun 2023, bahwa kami juga mengacu ke pembentukan produk hukum daerah Bu, bahwa keputusan itu kewenangannya berada di kepala daerah seperti itu. Jadi kami menyarankan apakah pelimpahannya perlu dituangkan ke dalam perwal, ya Bu, baiknya ketika pelimpahan misalnya jadi dibuat pelimpahan wewenang, jadi kepala perangkat daerah dapat menandatangani keputusan, wali kota melimpahkan kepada kepala perangkat daerah terkait dengan misalnya penetapan SOP, itu diatur secara rinci. Jadi dijelaskan Bu kewenangannya, yang dilimpahkan kepala perangkat daerah ini boleh menetapkan apa saja Bu begitu. Jadi ketika sudah dilimpahkan, penomorannya pun ikut ke perangkat daerah masing-masing, tidak harus ke bagian hukum, kecuali dia mengatasnamakan Bu, atas nama, jadi masih atas nama kepala daerah itu ke bagian hukum Bu gitu. Tapi ketika sudah dilimpahkan, misalnya tadi Ibu menyampaikan terkait dengan urusan SOP dan sebagainya, itu bisa dilimpahkan tanpa perlu mengatasnamakan kembali seperti itu Bu. Terima kasih banyak Pak Arif penjelasannya. Kita ada satu step lagi nih untuk ini. Yang selanjutnya, kalau dari teman-teman belum ada, saya mau nanya lagi karena ini berkembang di beberapa perangkat daerah adalah penggunaan logo perangkat daerah selain lambang daerah. Jadi ada beberapa yang termasuk dari RSUD ya, sudah menyampaikan usulan untuk dapat
menggunakan logo gitu. Karena hal tersebut berkaitan di antaranya salah satu alasannya untuk memberikan karakteristik bagi ini untuk apa sih sebagai simbol dari nilai-nilai atau value yang diusung oleh perangkat daerah masing-masing. Ini ada beberapa yang sudah menyusun, saya tahu. Nah, ini sekarang kita tanya Pak Arif. Sebenarnya dalam naskah dinasnya boleh digunakan atau tidak, Pak Arif? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi di dalam Permendagri 1 tahun 2023, memang Bu, kami membuka ruang bagi UPTD tertentu, Bu. Yakni misal sekolah dan puskesmas maupun RSUD dapat menggunakan logo sendiri seperti itu. Namun itu diperkenankan bagi UPTD atau sekolah yang memang sebelumnya sudah memiliki logo tersendiri, begitu. Bukan mereka mengusulkan pembuatan logo baru, Bu, begitu. Jika memang belum ada, cukup hanya menggunakan logo Kota Tasikmalaya saja. Tidak perlu dibuatkan logo tersendiri seperti itu. Lalu logo yang misalnya sebelumnya kami dari RSUD misalnya sudah memiliki logonya pun harus dilihat, Bu, seperti apa. Apakah itu memang logo sendiri, logo RSUD itu sendiri, atau dia berupa logo misal Bakti Husada atau Germas atau logo Kemenkes. Jika dia logo Bakti Husada, logo Kemenkes ataupun logo Gerakan Masyarakat Sehat, itu tidak diperkenankan, Bu, begitu. Begitupun juga sekolah, jika dia logonya logo Kemendikbud atau logo Tuturi Handayani dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Seperti itu. Apalagi perangkat daerah lainnya itu tidak diperkenankan atau tidak dibuka ruang sama sekali, Bu. Misal dari teman-teman dari Dinas Perhubungan, Bu, itu menempelkan logo Kemenhub, itu tidak diperkenankan, Bu. Seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, baik di sekretariat daerah, perangkat daerah lain maupun UPTD sampai dengan sekolah, itu berada di bawah naungan wali kota, bukan di bawah naungan kementerian atau lembaga pusat lainnya, seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Arif pencerahannya. Ini mudah-mudahan didengar ya oleh teman-teman semua yang memiliki hasrat untuk menyusun logo. Terima kasih teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan lain? Mungkin dari kecamatan, kelurahan? Oke, coba kita berhitung sampai 10. Ada kayak yang raise hand lagi atau sudah cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepertinya Pak Arif ini sudah menerangkan dengan sangat jelas dan lengkap, jadi tidak banyak yang ditanyakan lagi Pak Arif. Atau mungkin sebelumnya saya ke analis ketata laksanaan, Pak Hilman, analis ketata laksanaan. Ada pertanyaan? Oh iya sama, sudah jelas katanya Pak Arif dari analis ketata laksanaan. Ya, jika demikian Pak Arif, berarti sesi bersama Pak Arif dan Ibu Kusuma Tias ya berakhir di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Arif sudah memberikan materi, membersamai kami. Doakan kami di sini bisa mengimplementasikan tata naskah dinas. Amin. Baik-baiknya. Mungkin demikian Pak Arif. Salam dari kami semua di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama Pak. Ya, izin pamit Bapak Ibu. Salam buat Pak Sekda. Ya, terima kasih Ibu disampaikan. Dan untuk teman-teman semua, sebelum sesi Zoom-nya berakhir, ada sedikit tambahan dari kami.
Dari Bapak Adal Tata Laksanaan mungkin ada tambahan informasi. Cukup. Nah, berkaitan dengan Perwalkot nomor 40 tahun 2024 berkaitan dengan tata naskah dinas akan kami share segera. Dan yang paling penting yang tadi kami sampaikan bahwa komponen-komponen yang ada di dalamnya itu disesuaikan paling lambat pada tanggal 1 Maret atau bulan depan karena ada jeda waktu atau masa peralihan kurang lebih 2 bulan sebelum benar-benar berlaku perwalkotnya. Insya Allah hari ini akan kami share, akan diunggah di JDIH. Yang selanjutnya juga tadi berkaitan dengan materi-materi, perubahan-perubahan yang signifikan sudah disampaikan oleh Pak Arief. Nanti bisa dicermati kembali Perwal 40-nya dan apabila ada hal-hal yang masih menjadi keraguan, mangga silahkan bertanya langsung kepada kami. Yang selanjutnya berkaitan dengan implementasinya, karena ini berkaitan dengan apakah Suresman atau Srikandi gitu ya. Ada apa sih seolah-olah ada dualisme, kami tekankan sebenarnya tidak ada dualisme seperti itu ya. Yang ada adalah proses yang harus kita tempuh, sementara Srikandi saat ini belum bisa dijalankan dengan ini ya dengan optimal. Jadi nanti berkaitan dengan implementasi Srikandi Suresman, ada teman-teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang setahu kami juga telah menyiapkan surat edaran bagaimana selanjutnya penggunaan Srikandi pasca diadakan launching. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam Zoom ini banyak kekurangan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan input, Pak Agus Yamarto yang saat ini gambarnya ada di layar komputer kita. Beliau ini legenda ya, legenda Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali lagi inputnya Pak Agus. Oh ya, jangan lupa mengisi daftar hadir juga walaupun mohon maaf tidak diberikan sertifikat karena kalau sosialisasi tidak menjadi bagian dari 20 jam pembelajaran ya. Jadi belum dapat kami berikan sertifikat, tapi nanti mungkin untuk kesempatan-kesempatan lain bisa diupayakan kembali. Mungkin itu saja teman-teman. Mengingatkan kembali jangan lupa daftar hadirnya diisi. Dan sekali lagi mohon maaf untuk kekurangan penyelenggaraan sosialisasi ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diimplementasikan dengan baik dan menunjang tugas kita serta pelayanan kita terhadap masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama dulu. Mana mukanya? Ayo, muncul dulu. Untuk Ekin bisa. Sudah Pak Iwan? Baik Bapak Ibu, untuk yang page pertama silahkan. Satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk halaman kedua, silahkan berikan pose terbaiknya. Satu, ini masih ada yang belum konsen dari kelurahan kecamatan. Satu, dua, tiga. Selanjutnya page ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, sepertinya sudah cukup karena page 4 dan 5
siap teman-teman. Mangga. Silakan dapat lab dari Zoom. Selamat melanjutkan tugas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin lab Bu